aku tuh tertarik ngundang Kakak di F3 ini kan karena kan Kakak baru me-launching buku yang berjudul Belakang Oh Bumi. iya. Cet, itu keren banget. Mhm. Nah, sekarang kita membahas nih di balik Iya. dari Belakang Bumi. Nah, kalau misalnya alasan Kakak, eee, melirik buku itu, kenapa sih, jadi seorang penulis? Kenapa jadi penulis ya? Mhm, Ini sebenarnya pertanyaan yang gimana ya, aku, secara pribadi ya, aku pribadi memang dari dulu kecil gitu, selalu kalau misalnya ditanya cita-citanya apa, pasti ada cita-cita utama gitu kan. mhm, Misalnya, "Oh pengen jadi dokter nih, pengen jadi dosen, pengen jadi ini, pengen jadi itu," tapi selalu ada cita-cita penulis gitu di dalamnya. Jadi udah pengen jadi penulis tuh udah dari dulu gitu. Dan aku rasa sih sebenarnya semua orang yang suka baca buku, semua orang yang suka menulis, itu pasti mereka pengen juga tulis buku gitu ya. Itu kayak udah cita-cita terpendam, keinginan terpendam semua orang yang membaca dan menulis. Nah, kebetulan kemarin karena dapat kesempatannya aja sih dan lagi pas gitu momennya dan kebetulan juga kontennya juga sudah cukup menurut aku untuk dijadikan buku, ya udah akhirnya aku udah bikin aja buku gitu. Kenapa enggak kan? mhm. Jadi ya udah akhirnya jadilah Belakang Bumi gitu. Sebenarnya nggak ada cerita yang luar biasa di balik proses pembuatan ini sih atau ada ide apa gitu enggak. Karena aku merasa udah cukup banyak tulisan terus selama ini kan kalau aku bikin konten orang tuh kayak ayo dong Ca bikin buku gitu kayak Mhm, di Instagram kan misalnya aku mhm, bikin. Terus kayak ada yang semangatin bikin buku dan menurut aku ya udahlah ya kenapa nggak dicoba gitu walaupun mungkin ini akan jadi buku pertama dan terakhir gitu kita nggak tahu kan tapi yang penting setidaknya aku punya karya sendiri, punya anak sendiri lah gitu. Jadi kalau orang tanya, lu pernah nulis apa gitu? Aku udah pernah punya buku, walaupun cuma satu gitu sih. Tapi pas kalau reaksi aku ya sebagai Ya, followers Kak Ica ya, pas kulihat emang sih kupikir, wah ini kayaknya si Kak Ica bikin buku nih, penasaran nih kan. Terus sampai di-launching nih buku, kupikir kan, iya. wah ini berapa tahun nih dia bikin nih ya kan. Terus juga, eee, apa kesusahannya. Nah, berujung karena aku udah punya konten S3, wah ini aku bisa nanya-nanya sepuas-puasnya nih, Iya, ya kan, di balik belakang bumi ini. Karena pas launching, wih keren, karena kan aku selalu bilang kan ke Kakak yang waktu kuliah iya. ya, suatu saat nanti Kakak akan menjadi penulis. Nah di situ aku Amin. jadi kayak rasa, semangat banget gitu kan, kalau misalnya ngelihat Iya, iya. teman kita sendiri jadi penulis kan, apalagi kan Iya. dengan penulis itu kan, penulis itu bisa membuat sebuah kata yang mempengaruhi kehidupan kita. Asik. Dan itu keren banget. Nah, kalau misalnya dari buku, kan kita membahas dari, media sosialnya dulu. Kakak hanya pakai di Instagram. Untuk apa nih maksudnya? Kalau kayak upload-upload, kayak kan aku lihat tuh di Instagram Kakak itu ada kayak quotes-quotes gitu, tulisan-tulisan, Oh terus ya. nanti caption-nya didukung. Itu hanya pure di Instagram atau di media sosial lainnya? Entah Facebook, terus Twitter, apa hanya apa Instagram? Jadi aku udah coba berbagai macam platform ya, mulai dari Facebook juga, Twitter juga, Instagram, sampai juga aku bikin blog dan blognya memang running tapi tidak berjalan tiap bulan gitu loh. Kapan aku pengen tulis baru tulis. Nah dulu itu aku lebih seringnya tulis-tulisan panjang tuh di blog, kayak bikin surat-surat gitu, aku bikinnya di blog kan. Tapi sekarang ketika Instagram sudah bisa banyak slides dan aku udah kenal Canva gitu kan, jadi udah tahu nih kalau mau tulis panjang editingnya pakai apa ya di Canva gitu. Nah, ketika aku udah tahu ada Canva, ya udah akhirnya aku pindah beberapa tulisan panjang itu fokusnya di Instagram. Karena menurut aku tuh Instagram udah kayak one whole package gitu loh, udah paket lengkap kan. Kalau kamu mau bikin gambar bisa, mau bikin video bisa, mau suara aja bisa gitu, podcast aja bisa gitu dibawa ke Mhm. Instagram. Jadi menurut aku ya marketingnya ada di Instagram dan karena banyak orang lebih kenal aku, lebih banyak teman-teman juga di Instagram, lebih gampang buat reach out mereka baca konten yang aku buat. Jadi sekarang lebih banyak fokusnya ke Instagram gitu sih. Hanya karena mungkin ada keinginan untuk bikin buku berikutnya, jadi beberapa tulisan-tulisan itu nggak banyak yang aku publish karena kan memang salah satu
kesepakatannya adalah jangan sampai tulisan yang udah kamu posting itu kamu posting lagi, bikin lagi di buku gitu. Jadi ada beberapa tulisannya memang aku hold aja untuk disimpan, semoga bisa jadi buku kedua. Tapi selama yang ada di Instagram itu memang niatnya untuk aku publish gitu sih. Jadi memang fokusnya ke Instagram aja sekarang. Jadi itu salah satu strategi ya. Gitu. Jadi apa yang di buku Iya dong. dan di Instagram itu nggak sama. Iya benar. Kalau sama terus kan orang jadi males bacanya kan ya. Kok ini aku udah baca di Instagram ngapain di buku kan gitu. Ya Jadi kecuali biar kalau cuma kayak sedikit-sedikit lah bocoran gitu boleh. Tapi kalau sampai keseluruhan buku sih jangan sampai ya menurut aku. Sayang aja udah berpikir, apalagi kalau misalnya teman-teman yang bikin novel gitu kan, udah mikir karakter, mikir plot, terus tiba-tiba semuanya dipublish di Instagram kan kasihan aja gitu. Kecuali memang platformnya benar ya. Bukan berarti Instagram gak benar, maksudnya platformnya memang khusus untuk novel gitu ya nggak apa-apa kalau dipublish. Tapi kalau di Instagram dikasih tahu semua, ya jangan juga gitu sih menurut aku. Tapi kalau aku mempelajari, karena kan aku ekspertasi kan mempelajari apa itu media sosial ya kayak. Kalau yang aku pelajari Instagram Iya. itu, aku inget waktu itu kakak bikin di Instastory, bagi kamu yang mau ku kasih surat. Iya. Itu seneng banget aku dapat suratnya itu. Terus Ya aku kamu juga dapat ya waktu itu. Iya, dapat dong karena aku benar-benar. minta. Iya. Cuman kalau dalam Instagram itu kak, apalagi kan kakak backgroundnya sebagai seorang penulis, ya kan, itu konten seperti itu bisa ditunggu-tunggu. Bahkan sampai aku ingat sekarang kan, aku ingat oh iya kakak dulu pernah sampai ada bikin, yuk bagi kamu yang mau dapat surat, kamu bisa masukin email kamu. Dan itu Iya, audiensnya iya. banyak kan kak, yang Iya, mau iya minta benar-benar. surat itu kan. Banyak. Tapi Dan waktu itu akhirnya jadi ada salah paham dikit nih soal suratnya kan. oke. Jadi kan aku memang tuh niat suka banget nulis surat. Jadi kayak suka sama orang bikin surat gitu kan. Seneng sesuatu bikin surat gitu. Tapi walaupun suratnya nggak pernah aku kasih ke orangnya gitu. Tapi aku suka aja bikin surat gitu. Menurut aku Oh, itu hal yang sekarang mungkin orang lebih banyak suka mengungkapkan perasaan pakai teks, pakai telepon. Menurut aku tuh kalau surat tuh sesuatu yang baru gitu, yang beda gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu ide bikin surat untuk teman-teman di Instagram, itu aku udah bikin suratnya, udah bikin draftnya, dan aku berusaha untuk ingat semua kejadian aku sama temanku gitu. Teman-temanku misalnya sama Rafael tuh ketemunya gimana dan segala macam gitu. Jadi itu bukan cuma buat satu orang. Jadi memori yang ditulis di dalam surat tuh kayak memori semua yang aku lakukan sama teman-teman gitu kan. Nah, jadi sampai suatu ketika aku pas kirim gitu kan ke teman, terus dia bilang, kok ini kayak bukan gue semuanya gitu, kok ini jadinya kayak ramean gitu. Terus akhirnya aku jelaskan bahwa memang isinya bukan spesifik untuk satu orang. Kalau spesifik kan misalnya ada 20 orang yang kirim email kan mikir satu-satu gitu. iya Jadi memang benar-benar. niatnya secara umum aja gitu. Secara general apa yang aku rasa kalau aku punya teman, apa yang aku mau terima kasih gitu ketika mereka jadi teman aku kayak gitu sih. Tapi responnya juga baik sih. Jadi kemarin sempat ada yang nanya kayak gitu, ini kok kayak bukan cuma buat gue gitu, tapi buat orang lain juga gitu sih. Kalau dalam beberapa kalimatnya sih emang hampir ada yang sama semua kan, cuman ada Iya, beberapa iya, poin iya. yang berbeda. Soalnya aku juga kan, kakak kan juga bikin tuh yang buat si Monik juga kan. Aku lihat Iya, tuh, aku iya. bandingin kan. Aku lihat kan dia bikin story. Aku lihat dulu kan, Iya. oh Sama nih. kata-katanya tuh sama, cuman ada beberapa kalimat yang berbeda. Iya, iya. Tapi Yang memang sama sih. Kecuali kemarin waktu awal tahun, di akhir tahun itu memang ada sekitar 11 orang terdekat aku selama 1 tahun terakhir. Jadi aku hadiahin mereka surat gitu. Jadi tapi itu suratnya memang spesifik buat mereka. Misalnya surat buat oh, Rafa yang isinya adalah ucapan terima kasih aku, kenangan aku sama oh, kamu, kayak gitu-gitu. Tapi aku cuma kirim ke 11 orang aja yang menurut aku mereka sangat bawa dampak buat aku, baik dari kerjaan, dari masalah tesis, dari percintaan, dari apapun lah, mendukung aku selama 1 tahun terakhir gitu. Dan menurut aku tiap tahun sih kayak apa ya, kita kalau ngasih reward ke orang kayak gitu sih harapannya hubungan kita kan baik terus kan sama betul. mereka gitu. Jadi ya itu sih, kalau aku kayak jarang bisa kasih hadiah barang gitu, tapi menurut aku kalau kasih surat tuh lebih gimana ya, kayak membekas, kamu nggak pernah dapat surat tiba-tiba dapat surat gitu, seru aja sih menurut aku. Dan itu ungkapan terima kasih aku sama orang-orang tersebut selama 1 tahun terakhir gitu. Kalau surat itu sebenarnya konteksnya kakak tuh mengangkat tradisi zaman dulu.
Walaupun Oh iya. kalau menurut pandangan aku ya, cuman Iya. berbedanya ini era digital. Karena kan Iya, orang kan sekarang benar-benar. kan udah biasa ya, maksudnya biasa bikin apa, WhatsApp, terus juga chat Iya. di DM segala macam ya kan. Cuma kalau Iya. konteksnya surat itu membawakan, oh ini hal yang baru nih surat. Makanya menurut aku sih kayaknya banyak gitu yang ini surat. Dan Senang itu sih ya, makanya banyak orang yang suka surat juga kan. Menurut aku ya udahlah selagi bisa gitu kan. ya apalagi dengan surat-suratnya itu apa ya? Jadi kayak mungkin kita anak-anak zaman dulu yang masih zamannya ini surat nih terus pakai perangko Oh iya iya tempel benar-benar. kirim ke kantor pos itu kan Iya. sebenarnya kan cuman sensasinya doang yang Iya. dirasakan. Nah itu sih kalau itu sih aku dapatnya dari aku terima surat itu gitu, wah dapat surat nih baca. Nah Iya, ketika iya. ketika Tapi aku senang baca, pas terima surat senang. nah Pas terima surat senang. senangnya gini kak, aku kan suka dengar tuh kalau kakak nge-MC kan. Iya, Terus iya. kakak juga sempet kayak di Instagram kan bikin dubbing suara juga kan, ada. Iya, iya. Itu sampai aku ngebacanya tuh kayak Kak Ica tuh yang membaca gitu. Jadi Oh iya, dan kayak suaranya umpama, terngiang gitu ya. jadi kan aku kan udah denger nih suaranya. Jadi umpama Iya, iya. apakah kamu? Jadi yang ngebaca aku tapi suaranya tuh kayak suara Kak Ica gitu. Aku Oh, iya. perasaannya. Saking sering terngiang-ngiang gitu ya. Ya, jadi sampai apalagi kan kalau kakak kan suka MC di wisuda juga kan. Jadi Iya. udah hafal banget di telinga kan. Itu aku bacanya itu sambil kayak membayangkan Kak Ica tuh lagi yang ngebaca gitu. Dan itu sensasi itu lebih sih sebenarnya. Cuma nggak tahu deh, buat Oh, teman-teman kira-kira ngebacanya itu dengan suara sendiri apa suara si penulis? Karena kalau dengan suara si penulis itu lebih kena kalau menurut aku ya. iya. Itu lebih Harapannya sih gitu ya, harapannya sih mereka merasa dekat gitu ya dengan ya hasil kan karena kan suratnya gitu. nah itu kan bisa menjadi perantara. Jadi kayak kayak di drama-drama kita buka ada suaranya kan Kak. Oh iya iya benar benar benar. Nah, next bikin lagi lah Kak surat-surat seperti itu. Oke, ya nanti kita bikin lah. Aku sekarang tuh lagi apa ya? Kalau bikin surat tuh kadang menurut aku ada momennya sih. Aku nggak tahu ya teman-teman yang biasa menulis. Aku nggak bisa juga sebut diriku penulis sekarang karena ya buku baru satu gitu kan, bukan siapa-siapa ini gitu. Kecuali tadi udah banyak. Iya kan nggak bisa dong menyombongkan diri. Menurut aku nggak ideal banget. Tiba-tiba aku bilangnya gila gue penulis nih gitu. Padahal karya juga baru satu gitu. Nggak booming se-Indonesia Raya juga gitu. Jadi buat orang yang suka menulis, aku nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi kalau aku pribadi sih kalau mau menulis surat itu biasanya dipikirin dulu tuh orangnya, dideskripsiin dulu, diingat dulu dalam kepala kita sering ngapain, apa yang sering kita bahas gitu. Jadi mendeskripsikannya juga benar gitu di dalam tulisan itu gitu kan. Nah, kecuali memang kayak surat yang umum gitu, itu pasti ramai kayak tadi aku bilang gitu. Tapi ya ada kepuasan sendiri sih dan harapannya benar kayak kata Rafa, semoga ketika orang baca tulisan yang aku buat tuh mereka merasa dekat gitu sama aku. Bahkan sampai dulu tuh aku sempat buka jasa buat nulis Oh iya. kayak puisi gitu kan. Nah itu ada yang mesen juga sama aku, tapi aku nggak bisa bilang namanya siapa kan karena itu rahasia perusahaan. Sip. Tapi mereka minta untuk dibuatkan seperti itu sebagai ungkapan gitu. Dan ternyata yang mereka tuju, yang mereka maksud suka gitu sama hasilnya. Dan menurut aku sih ya itu lebih dari cukup buat aku sebagai seorang yang membuat gitu kan. Dan waktu itu setelah aku buat itu seutuhnya buat mereka gitu. Jadi nggak ada embel-embel nama aku di sana. Soalnya mereka aja yang buat gitu kan. Jadi enak sih sebenarnya. Makanya sebenarnya di belakang bumi nggak 100% ceritaku juga. Ada cerita orang lain juga gitu di dalam sana. Hanya kan cerita-cerita patah hati sih fokusnya belakang bumi gitu sih. Nah, kakak udah membahas belakang bumi. Kenapa sih nama bukunya belakang bumi? Kan bisa tuh entah belakang bulan kek, belakang matahari kek, belakang rumah gitu. Nah, kenapa belakang bumi Kak? Ini pasti banyak yang bertanya-tanya sih ini. Iya benar. Jadi belakang bumi itu sebenarnya aku baru ketemu kata itu di awal tahun 2020.
adalah satu pertemuan penting gitu dengan seseorang gitu kan. Terus akhirnya aku merasa kayak oh belakang bumi nih kalimat kata yang bagus gitu kan. Dan itu kayak tiba-tiba aja belakang bumi. Sebenarnya belakang bumi itu mau menggambarkan kamu kalau suka orang tapi kamu nggak bisa bilang, kamu cuma bisa lihat dari jauh. Misalnya kamu kayak ngelihat dia sama kerumunan teman-temannya, itulah bumi gitu. Tapi kamu ada di luar circle itu. Kamu cuma berani ngelihat dia dari jauh, kamu cuma berani ngelihat dia dari ya pokoknya dari kejauhan, dari belakang dan menjadi pengecutnya, itu yang disebut belakang bumi sih. Jadi dia kayak cuma ngintip gitu. Makanya gambarnya adalah kalau kamu lihat gambar sampulnya, aku ada nih gambar sampulnya kayak gini. Nah, itu ada bolongan yang kayak gini. Nah, dia tuh kayak dari ngintip dari belakang situ gitu loh. Jadi dia cuma bisa lihat dari jauh, takut buat nyampein. Makanya isi di dalamnya itu juga lebih banyak tentang gitu sih, patah hati, marah, cinta nggak sampai kayak gitu. Sepertinya aku orang yang beruntung mengetahui apa itu belakang bumi. Biar banyak yang tahu ya, karena cukup banyak juga yang nanya kenapa namanya belakang bumi. Ya penjelasan yang aku bisa kasih cuma kayak gitu ya. Aku juga nggak punya, sorry ada bunyi kayak ramean. Karena aku juga nggak punya penjelasan yang gimana tentang belakang bumi gitu. Ya itu aja sih maksud belakang bumi, kayak melihat dari jauh, cinta tak sampai kayak gitu. Tapi mungkin menurut aku dengan konteksnya belakang bumi dikemas dalam sebuah konsep itu, menurut aku semua orang pernah merasakan sih, cuman ngelihat gitu kan, cuman terus kayak tadi kan ada konteks ada cerita kakak kerumunan tiba-tiba muka kita merah sendiri. Iya benar. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba kamu suka gitu, terus dia tiba-tiba nyapa kamu tuh rasanya kayak aduh gue nggak tidur 7 hari 7 malam gitu. Iya kan? Berarti ini aku udah dapat kategori. Biasanya kan kalau di novel-novel itu ada kategori ya. Berarti ini lebih kategori ini ya, kayak lebih cinta ya, love, pendekatan ya. Iya benar. Genre-nya love sih. Love. Jadi perasaan di kita itu ketika ngeliat orang, aduh, rasanya jantung Iya, atau bahkan mungkin udah gebetan sebenarnya, udah jadian, udah jalan, udah makan, udah nonton gitu kan. Itu kan proses kita banget gitu. Tapi akhirnya ternyata ya nggak jadi, ghosting nih, bahasa sekarang lagi tren ghosting nih gitu. Nah, ini ada juga di dalam belakang bumi sih. Jadi semua tentang patah hati, tentang cinta yang gagal, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan gagalnya percintaan ada di belakang bumi gitu. Mungkin nanti kalau misalnya aku udah up di YouTube bisa ya, nanti aku bikin di story buat kalian. Nanti kan aku kan konsep belakang bumi ini boleh nggak kayak aku cut gitu kan, nanti aku posting di Instagram buat kalian yang emang merasakan seperti di belakang bumi nih, tag ke akunnya kayak Ica. Oh, aku pernah begini. Dan itu bisa menjadi aktivitas konten dengan masuk di belakang bumi. Soalnya pasti kalau aku jujur ya, aku juga ya walaupun aku udah pacaran sama Moni kan ya, teman kan dulu sebelum ketemu Moni kan udah pasti juga merasakan seperti itu. Dan menurut aku semuanya juga seperti kayak ngerasa deg-degan ngeliat cewek itu, atau enggak cewek deg-degan ngeliat cowok itu. Terus nah yang paling musimnya kalau kita curhat nih ke teman kita kan, udah lewat Sekarang tuh ghosting tuh lagi jadi bahasa yang tren ya, semenjak ada kasus kemarin kan yang ghosting itu. Tapi sebenarnya menurut aku sih kalau masalah ghosting itu kadang takutnya kita aja yang ekspektasinya terlalu tinggi. Mungkin dia anaknya baik aja. Tapi kalau udah sampai pacaran sih emang ghosting ya. Kalau PDKT sih menurut aku ya bisa jadi dia cuma merasa tertarik di awal, setelah kenal lebih ternyata dia nggak tertarik itu, jadi akhirnya pergi deh. Kan selama sebelum pacaran sih menurut aku bebas aja untuk bilang enggak dan memilih untuk berhenti. Betul. Nah, kalau proses pembuatan belakang bumi boleh tahu nggak Kak? Berapa lama tuh menjadikan satu buku itu? Kalau prosesnya sendiri, itu kalau untuk kepenerbitannya sendiri itu sekitar 6 bulanan ya, karena kan memang kita harus ada beberapa briefing tentang
bentuknya seperti apa, terus habis itu kontennya seperti apa, itu kan ada memang urusannya. Jadi sekitar 6 bulanan lah baru jadi, sampai akhirnya PO ya. Bahkan covernya juga itu kan kita harus lebih banyak ngobrol dulu tentang covernya gitu, deal-dealan lah istilahnya gitu. Pokoknya semua proses sampai PO dan penerbitan itu sekitar 6 bulan. Tapi kalau untuk naskahnya sendiri, sebenarnya kan aku udah dari zaman kuliah S1 udah sering bikin quotes-quotes pendek gitu kan. Tapi aku cuma simpan di laptop. Jadi kayak dari 2015 itu aku bongkar kembali file-file lama. Terus akhirnya baru cari-cari. Nah, tapi sekitar 50% dari buku ini juga baru tahun kemarin. 2020 paling banyak tuh. Karena kayaknya paling aktif ya di tahun itu. Bikin dari tahun 2020 tuh aktif gitu. Karena ada 1 dan 2 hal yang terjadi gitu kan. Jadi kayaknya, wah ini lagi membara banget nih. Jadi cocok buat nulis gitu sih. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya bukan 5 tahun juga sih. Tapi naskahnya memang dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 sampai 20 kemarin gitu. Kira 2021 jadilah dia gitu. Memori yang seperti itu sih yang menurut aku menjadi nilai harganya. Karena kan dari 2015 kakak tulis, perasaan dulu dan sekarang kan pasti berbeda. Cuman menurut aku yang susahnya itu untuk merasakan ya, karena kan pastinya penulis lagi. Iya. Penulis itu pasti butuh suasana yang emang mendukung untuk bisa ditulis. Nah, yang mungkin menurut aku sih susahnya kakak itu ketika 2011 mikir kan, menghayati ini gimana perasaan gua kemarin ya ketika ada tulisan seperti ini. Dan itu disampaikan kepada kita sebagai pembaca untuk merasakan apa yang sudah ditulis, dicurahkan di dalam buku itu. Tapi kalau aku sih pas tiap kali baca tulisan ini, misalnya aku tuliskan, terus aku baca lagi tulisannya. Nah, aku tahu tuh ketika aku tulis, misalnya aku baca tulisan A, aku tahu ketika aku bikin tulisan A ini keadaan aku lagi apa, ini buat siapa gitu. Jadi aku hafal semua yang aku tulis sih, kalau aku pribadi ya. Jadi ditulis saat gimana, aku perasaannya apa gitu sama dia waktu itu, apa yang terjadi sama kita, aku dan dia, asik kayak gitu sih. Jadi semua kenangan itu, memori itu ada gitu sama tulisannya gitu. Jadi menurut aku ya ketika aku baca lagi, aku tahu nih buat siapa, walaupun ngacak. Makanya waktu itu sempat teman aku kan di bab 3-nya si Belakang Bumi ini kan ada surat kan sekitar 4 atau 5 gitu. Terus teman aku tuh nggak tahu kan ini siapa, tapi saya secara tulisan dia tahu ini buat siapa, hanya namanya kan aku samarkan. Ya malu banget dong masa tulis nama asli si orangnya kan nggak mungkin. Gitu kan, udah cinta ditolak tapi nama asli ditaruh kan, tiba-tiba minta royalti gitu kan, kita takut. Jadi akhirnya aku ganti namanya. Terus teman aku bilang, ini buat siapa? Terus kata aku, fotoin coba gitu. Terus difotoin, terus aku bilang, oh ya ini buat si ini gitu. Terus kata dia, kok lo ganti namanya? Ya kata aku, malu juga jiper, wah masa nama asli gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi aku tahu kalau misalnya Rafa beli nanti saat bukunya, terus Rafa foto misalnya, Kak ini quotes-nya bagus nih, aku tahu quotes itu buat siapa waktu itu sih gitu. Aku akan belinya, tinggal tunggu saja nanti. Iya, pokoknya sama Monik sama yang lain-lain beli banyak lah, membantu. Ya, betul sekali, kita harus membeli di belakang bumi. Di belakang bumi, ya. Di belakang bumi. Nah, kalau menurut aku, karena aku kan beberapa bulan yang lalu pokoknya udah selesai sidang, aku coba belajar kelas Instagram, namanya kelas Instagram organik. Nah itu di Instagram itu sebenarnya seperti nge-branding kita sendiri dengan konten-konten kita kan. Nah di situ kan ada tuh kategori, kalau kakak kan bikinnya blogger ya kalau di Instagram itu ya. Ya aku bilangnya blogger. Blogger. Cuman kalau menurut yang di kelas itu dibilang ketika kamu ingin membuat sebuah konten, kamu menyatakan kamu itu siapa, ya kan? Kalau menurut aku, kakak udah bisa dibilang penulis karena kan tulisan kakak juga udah banyak dan sudah menghasilkan karya. Ya walaupun cuma 1 dan itu tapi itu menjadikan karya dan kakak udah bikin kan Mam dari Belakang Bumi, ya kan? Melahirkan itu, menciptakan itu hal yang ya walaupun 1 tuh udah oke banget. Udah rasanya ini punya gua sendiri dari hasil jerih payah sendiri. Nah, yang sulit dari kakak ketika menulis apa? Hal yang paling sulit?
Mood ya, menurut aku. Mood Mood. yang paling penting. Sebenarnya kalau mood itu nggak bagus sih kalau jadi alasan mood ya sebenarnya kan. Mood ini kadang ups and down. Kalau menurut aku yang paling sulit sih melawan mood. Dan kadang tuh kosong feeling gitu loh, perasaan nggak ada. Kamu mau nulis tentang patah hati tapi kamu lagi nggak mengalami itu gitu, kamu lagi happy. Nah itu kan hal yang bertabrakan gitu, itu kadang sulit buat aku. Jadi untuk membangkitkan itu nonton film sedih, nonton film-film patah hati, dengar-dengar lagu sedih biasanya untuk itu. Atau kalau nggak berusaha untuk kenang kembali nih waktu dia bikin aku sakit hati, itu apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, itu yang bisa. Tapi biasanya sulit sih kalau kamu lagi tidak mengalami itu. Sebenarnya jahat juga sih, masa mau tulis patah hati harus patah hati mulu kan. Tapi sekarang ya kan nggak mau kan, males banget gitu. Tapi sekarang lebih ke situ sih treatmentnya. Kalau mood aku udah hilang, aku biasanya nonton lagi film-film atau baca-baca lagi, bahkan baca-baca tulisan-tulisan yang itu supaya mengingat kembali gitu sih. Oh, dengan Mood biasanya menonton memancing mood kita ya berarti ya, dengan melakukan. Ya kalau aku iya, kalau aku pribadi iya, nonton film, dengar lagu gitu. Kan kalau ada orang yang harus pergi keluar kan, pergi keluar rumah cari. Kalau aku malah kalau keluar rumah tuh malah terlalu rame menurut aku. Jadi aku lebih suka tuh di dalam rumah aja. Kalau lagi nyari inspirasi tuh mending diem gitu dalam rumah, nggak bisa keluar kalau aku pribadi ya. Kalau orang kan cari inspirasi harus keluar rumah, kalau aku nggak, di dalam rumah aja. Karena aku bisa dapat semua yang aku mau tuh di dalam kamar aku gitu, menurut aku ya. Karena kan punya aku tuh sumbernya adalah di kepala sini kan, jadi tergantung aku ngatur aja lah sih. Kalau keluar tuh terlalu rame, malah ntar fokusnya bukan ke patah hati, udah seneng banget gitu kan keluar, ketemu teman, nongkrong ya kan. Iya benar. Jadi Berarti rame aja. hampir semua sama ketika kita membuat konten atau enggak karya, menjadikan sebuah karya, itu mood paling pertama. Cuman Iya, untuk benar. mendapatkan, kalau udah nggak mood udah susah. Jadi hasilnya tuh nggak karuan. Benar. Kalau misalnya kakak Ya. kan berarti kan ketika mencari ide ya kan, itu berarti di dalam rumah, di dalam kamarnya sendiri itu udah, Ya. mungkin itu tulisan-tulisan tuh di awang-awang kali ya, ini tulisan-tulisan udah ada di atas apa namanya, Iya. atas langit-langit, jadi tinggal nangkepin aja deh tuh jadi tulisan. Kalau misalnya buat aku sendiri sih, kalau umpama nyari ide itu kadang-kadang kan di rumah udah tuh mikir keras dulu, keluar Iya. ngeliat udara di malam hari, habis itu baru muncul ide, baru kita bikin lagi. Nah, kalau ini kan Kalau aku sih biasanya beresin kamar. beresin kamar. Iya, beresin kamar, beresin rumah. Kalau lagi suntuk tuh mending beresin kamar sama beresin rumah. Atau main sama anjing lah paling ampuh gitu. Karena kalau pergi itu tadi, kalau pergi malah fokusnya udah beda gitu. Jadi aku tetap ada di titik fokus aku, tapi kayak cuma keluar bentar aja gitu, rapin rumah, sapu, entah main apa gitu, tapi dalam rumah. Anaknya anak rumahan banget gitu. tapi enak sih, karena kalau udah tempat nyaman kita di situ ya itu, apalagi di rumah sendiri udah enak banget kan. Kadang orang juga nggak bisa di rumah juga kan. Benar. Kalau aku pernah bilang, khususnya ke teman-teman KMK yang mengurus ya. Jadi kalau kita itu harus punya planning untuk mencapaikan sebuah target. Nah, kalau kakak planningnya apa? Kira-kira untuk kedepannya. Kan kakak udah bikin nih di belakang bumi, belakang bumi ini, ya kan? Kira-kira ada planning lain lagi nggak sih yang terpintas? Wah, kayaknya bikin ini bagus. Kalau aku sih mungkin sekarang kalau mau nulis tetap nulis gitu kan, kayak tadi aku bilang. Tapi aku sekarang lagi ada di masa enjoy dengan tanpa beban gitu. Maksudnya kemarin baru selesai tesis, terus baru habis sidang juga, terus sekarang lagi ada di fase let go the stressful aja sih sebenarnya. Jadi nggak pengen stres, jadi nggak pengen ngapa-ngapain juga. Bahkan sekarang kalau kamu lihat review buku juga lagi kosong banget kan. Karena sebenarnya bukunya udah banyak, aku udah bikin reviewnya, tapi aku belum mau aja publish gitu. Karena menurut aku kalau udah publish satu tuh nanti takutnya ketagihan terus kan. Banyak yang harus dikerjakan gitu. Pokoknya sekarang aku lagi santai aja, lagi berleha-leha, lagi
menikmati itu. Nah ini pengennya sih sampai April nanti, karena April itu aku ada project kebetulan, tapi belum bisa bilang projectnya apa gitu. Tapi aku ada project yang aku kerjakan memang dari sekarang gitu. Jadi cukup banyak, sebenarnya mau dibilang menyita waktu juga enggak, tapi memang banyak berhubungan dengan perlu banyak baca, banyak riset juga gitu kan. Jadi itu proyeknya bulan April nanti. Nah makanya sekarang tuh lagi fokus ke itu aja sih. Sama aku juga kan bergabung di 2 komunitas. Kalau kamu tahu AYA, komunitas yang Australia Indonesia itu, di sana kan aku jadi penulis. Jadi ada beberapa konten yang juga aku kerjakan di sana, menulis. Pokoknya semua sekitar menulis sih. Sama satu lagi Let's Talk. Jadi dia tuh komunitas untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah aku di sana jadi sosial media koordinator juga kan. Jadi ada banyak hal yang juga harus dikerjakan, bikin konten per bulannya, planningnya apa gitu. Sama ngedit-ngedit gitu doang. Tapi sekarang emang lagi nggak pengen yang stressful atau yang kerja pagi sampai ketemu malam gitu, nggak mau. Jadi kapan aku pengen ya aku buruin aja satu hari itu bikin berapa konten gitu. Pokoknya sekarang lagi santai sekali menikmati masa-masa istirahat setelah tesis. Berarti udah bisa dong Kak Ica disebut penulis karena sudah memegang beberapa yang tadi disebutkan. Berarti sudah bisa dikategorikan penulis. Itu kalau itu saran aku aja sebagai yang orang emang memahami sedikit masih sedikit banget memahaminya karena perlu belajar. Sebenarnya masih perlu belajar semuanya. Dan nah tadi sepintas ini menulis ini, kalau menulis kan kita melakukan, kalau penulis kan si orangnya itu. Kakak menulis berarti udah dari hobi dong ya, udah kesukaan, udah cinta banget, udah cinta mendalam banget lah menulis. Iya, benar. Kayak udah sebagian dari aku, asik. Itu benar. Nah, berarti ketika udah bagian dari diri kita dan itu menjadi sebuah kerjaan kita, itu udah enjoy banget. Iya, benar. Tapi aku tadi baru ketemu suatu quotes. Ya. Aku lupa ya, tadi kayak sebelum kita ngobrol ini, ada teman aku ngupload video di WhatsApp. Dia bilang, Firsa Besari yang ngomong, enaknya tuh kalau kamu punya pekerjaan, tapi ketika kamu bosan sama pekerjaan, kamu bisa lari ke hobi kamu gitu. Tapi yang gak enak tuh kalau misalnya hobi kamu jadikan pekerjaan ya. Kalau stres sama pekerjaan mau lari kemana gitu, kamu gak punya hobi lagi gitu kan. Jadi menurut aku penulis ini akan tetap jadi hobi. Aku nggak bisa bilang dia jadi pekerjaan utama karena aku pengen banget melakukan banyak hal. Jadi sampai kapanpun MC dan nulis itu akan tetap jalan sama aku, tapi aku tetap mencari pekerjaan utama sih kalau menurut aku kayak gitu. Dan itu goals pribadi aku gitu kan. Jadi aku tetap punya pekerjaan utama, tapi menulis dan MC tetap jalan. Jadi kalau orang bilang, nih ada MC nih, callingan nih, mau nggak ya? Udah ambil gitu kan. Selama bisa kan. Nah, buat kalian yang melihat kalau misalnya mau butuh MC langsung aja nih di call. Oh iya boleh. Langsung di call aja. Tapi setelah pandemi ya teman-teman ya. Setelah pandemi dan vaksin gitu, saya akan kembali ke Jakarta. Tuh, nggak usah deh diragukan lagi soal ngomongnya kayak gimana. Itu udah mantap banget. Bisa dilihat. Nah, terakhir harapan Kak Ica apa sih? Harapan untuk apa nih? Ya, kita karena konteksnya di belakang bumi lah. Kira-kira akan menghasilkan anak lagi. Udah di belakang bumi, di belakang matahari, di belakang bulan. Belakang rumah. Aku sih harapannya sih kalau untuk belakang bumi, semoga tetap ada yang mau baca. Tetap ada yang mau beli. Kalau misalnya ada yang merasa bahwa ini kurang sastra nih, kurang ini, berarti memang buku ini bukan buat kamu gitu. Jadi intinya aku selalu percaya bahwa setiap hasil karya, setiap karya seni apapun itu bentuknya, setiap apa yang kita buat itu pasti ada penggemarnya. Setiap konten yang kamu dan aku buat itu pasti selalu ada segmentasinya gitu, selalu ada publiknya gitu. Jadi kalau misalnya ketika apa yang kita hasilkan nggak cocok sama kamu dan kamu merasa itu tidak akan memberi dampak apa-apa, ya berarti memang konten itu bukan buat kamu gitu. Simpelnya kayak gitu kan. Dan apalah hak aku dan hak kamu untuk memaksa orang lain untuk suka sama kita, begitupun dia juga nggak bisa maksa kita untuk berhenti buat itu kan.
Jadi ini cuma masalah cocok dan gak cocok ya. Kalau nggak suka ya udah nggak usah di blok aja atau di unmute atau apapun gitu sih menurut aku. Nah harapannya itu yang pertama. Jadi kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Terus yang kedua kalau Belakang Bumi mau dibeli masih available silahkan. Dan yang pasti sih berharap punya anak lagi setelah ini ya. Tapi kan kita nggak tahu prosesnya berapa lama dan kayak apa gitu. Berharapnya sih ada. Dan berharapnya juga urusan-urusan yang lain juga cepat selesai gitu. Pokoknya yang project-projectan dan aku makin rajin juga karena di komunitas juga aku udah cukup menurun nih performanya untuk tulis gitu kan, bikin artikel. Karena kan kalau yang di menulis itu aku bikin artikel kan. Yang di komunitas Indonesia Australia itu aku bagian blog editor, aku bikin tulisan itu performa aku agak turun. Jadi harapannya sih tahun ini setelah istirahat cukup lama 1 bulan ini bisa kembali menulis gitu. Karena bagus juga kan buat portofolio sendiri kan. Jadi kalau orang tanya kamu pernah nulis apa gitu, ada portofolionya gitu. Kan kalau masa ditanya pernah MC tapi nggak ada portofolio kan mana MC gitu, mana nulis gitu. Itu sih harapannya. Kalau untuk diri sendiri itu, tapi kalau untuk orang lain sih ya semoga kita sehat dan segera divaksin lah biar cepat selesai. Harapannya cuma itu. Walaupun keadaan seperti ini kita harus tetap berkarya. Iya benar-benar. Dan menurut aku sih sebenarnya karena kita udah dimudahkan sama banyak hal gitu kan. Kayak gini ngobrol aja tuh bisa jadi konten kan. Terus kamu nulis, review film, ngupload apapun sekarang semua dipermudah gitu untuk melakukan itu karena ada di era digital. Sekarang kan tinggal belajar aja, banyak baca, banyak lihat, banyak dengar gitu kan. Apalagi gadget kamu bisa pakai buat semua, bisa buat dengar, bisa buat baca, bisa buat nonton gitu. Jadi kayaknya nggak ada alasan untuk nggak belajar deh menurut aku. Betul banget, setuju banget aku. Dan aku juga masih belajar juga sambil Iya iya. bikin Kamu konten bikin ini aku yang juga belajar. Iya, kamu yang bikin children ads itu sebenarnya itu apa sih, komunitas apa gimana? Ini Oh, jadi kayak aku yang nanya Rafa nih. oke, nggak apa-apa. Baru kali ini loh. Dari sekian aku bikin konten S3 baru yang ini nanya karena mungkin udah terbawa ya sebagai moderator ya. Iya, kepo ya Bunda, maaf nih. Awalnya udah terbawa ya. Jadi kalau Gimana? Aduh, sore ini motor di sini, ampun. Jadi kalau Children Ads sendiri itu sebenarnya sih lucu juga sih buat namanya itu. Pertama, iya. waktu berapa hari yang lalu tuh aku udah konten sama Yose yang kemarin udah diupload itu. Iya. Nah, jadi Children Ads itu adalah agency tapi dalam bentuk yang masih kecil lah. Nanti aku hobi kayak anak kreatif kan karena kan aku advertising kan pernah tuh kita study tour segala macam tuh ya kan Kak ke agency. Iya. Nah, di situ ada anak kreatif dan kebetulan aku juga sempat magang di agensi waktu itu. Setelah yang waktu ada lomba di kampus, puji Tuhannya juara 1 langsung ke agensi dapat hadiahnya. Bisa magang di situ selama 3 bulan. Nah, internet itu aku buat ya aku tahu aku punya temen yang emang di bidangnya seperti itu. Kayak anak desain, terus kreatif, bikin ide konten, kebutuhan marketing. Aku mikir kalau orang lain bisa berbisnis, kenapa aku nggak bisa gitu. Dan aku juga punya teman-teman yang memiliki alih seperti itu. Ya maksudnya kalau mereka mau, yuk kita bangun bareng-bareng karena semua bisnis itu pasti dimulai dari nol. Nah, kalau Children Ads itu adalah sebuah agensi yang melayani promosi dalam iklan digital. Termasuk kayak foto-foto produk juga itu Children Ads juga. Itu lebih ke jantungnya sih sebenarnya. Intinya itu foto produk itu umpama nih orang yang punya bisnis online, dia pasti punya produk. Nah, kita fotoin. Terus kita juga mengelola konten-kontennya atau bisa disebut social media management karena kan dalam Instagram sendiri harus ada memanage postingan apa yang harus naikin, followersnya mereka sukanya apa. Nah, makanya aku bisa bilang kakak kan dalam Instagram itu ada sebuah kategori kan. Nah, itu kategorinya itu penting karena Instagram itu sekarang udah nge-branding banget sih buat diri kita punya ngapain. Apalagi dengan atur feed-nya segala macam sedemikian rupa kan. Nah, itu
bahkan sampai brand besar pun sudah juga memakai Instagram sebagai kayak Iya, benar. katalognya mereka lah. Jadi kayak Instagram nih Benar-benar. loh, nih badan gua nih. Terus aktivitas apa yang ada. Nah, Kakak udah melakukan aktivitas yang namanya surat. Nah, itu salah satu konten aktivitas yang bisa mengajak followers. Karena kalau kita berbisnis di Instagram yang aku pelajari itu nggak hanya kita yang membuat, oh nih kita membuat nih, ya kan? Tapi kita harus membaca juga kan followersnya Iya, kita iya. seperti apa, kesukaannya seperti apa, supaya Benar-benar. orang itu bisa nge-like, komen, nge-share, sama nyimpen dah, diarsipin. Benar-benar. Tapi dari itu semua komen, share, like sama disimpan itu yang paling berpengaruh masih like ya berarti apa share? Komen sih sebenarnya, lebih banyak di komen. Komen. Oh, Komen, setahuku oke. urutannya itu pertama komen, habis itu like, baru nge-share. Cuman untuk tahapan itu biasanya kan ada tahapan explore ya Kak ya. Nah, untuk ke tahapan Iya, iya. explore itu harus ada 4 kategori yang harus banyak. Jadi udah like-nya juga, komen, share, baru simpan. Ketika banyak yang Oh, oke. melakukan 4 kategori itu bisa masuk ke tahapan explore. Jadi yang sebenarnya masuk ke explore ini adalah yang empat-empatnya udah terpenuhi gitu ya. Makanya Kategori. jarang tuh kita ketemu konten teman kita muncul di explore gitu atau orang yang kita kenal karena mungkin belum itu. Tuh, Oke, itu oke. karena dari explore itu, karena kategori itu udah ada, karena Instagram itu membaca dan algoritma, namanya kan disebut algoritma ya kayak kalau di Instagram itu udah sangat berbeda banget dari yang dulu dan sekarang. Iya, benar-benar. Tapi sekarang berarti udah pegang banyak nih ya, pegang banyak project ya. Puji Tuhan. Ini jadi tanya jawab Melisa gitu ya, bukan yang santai lagi nih. Dan nama Childreness itu pun juga sebenarnya simple sih Kak. Maksudnya itu kalau sensasi aku ya yang gue bikin Childreness itu, mikir kan nih, udah lulus, udah selesai, pokoknya tugas akhir udah selesai semua lah, udah nggak ngapa-ngapain, tinggal nunggu jadwal-jadwalnya aja. Mikir bikin apa ya namanya bisnis online ini kan, tadinya bikin bisnis online. Terus mikir namanya apa, manajemen, Strava manajemen atau apa gitu kan. Tiba-tiba aku lihat grup. Di grup itu kan kita ada tuh, kan kakak kan PR, pasti ada grup PR-nya kan di kelas. Nah, Aku broadcast. Oh BC ya? Iya. Karena ini, kupikir kakak PR, soalnya kakak ngomongnya lemes banget. Banyak yang pikir kayak gitu, Oh my god, itu udah candaan dari S1 deh kayaknya, ke manapun. Itu kan ada grupnya. Nah, waktu semester 2 kan baru tuh dikategorikan anak advert semuanya kan, advert kelas, ada kelasnya. Terus aku bikin di situ, namanya apa, disuruh dosen kan, bikin nama grup gitu. Aku bikin namanya anak iklan kan, masa advertising ya, advertising umum lah. Nah, udah dari anak iklan itu, kepikiran dah, nah kenapa gue nggak bikin aja nih anak iklan? Baru ya benar. Harganya menjual ya. Children Ads ya. Iya. Aku pikir malah Children Ads itu awalnya kalian megang produk tapi produk anak-anak aja gitu. Ternyata setelah lihat Monik foto, kamu juga, ternyata itu ada minuman, makanan, ini itu gitu. Jadi kayak, sekarang semua orang udah berpikir punya konten sendiri dan bagus sih menurut aku ya. Jadi ladang ya, dan pasti menjanjikan sih menurut aku karena banyak orang pengen nge-branding. Tapi terima nggak sih untuk branding personal, maksudnya bukan produk placement dan segala macam gitu? Nah, kebetulan kalau misalnya itu lebih ke personal branding ya. Nah, itu sudah kita lakuin dari 2-3 minggu yang lalu. Udah ada, kita udah syuting juga. Dan itu juga buset melelahkan sekali. Sampai syuting ya, sampai proses syuting berarti. Iya. Wow. Kita emang udah sampai syuting, terus udah up 3 konten, rencana bulan besok baru kita launching di pemilik akun. Jadi tergantung kita bisa membrandingkan mereka, mau mereka apa nih sebagai vlogger di Instagram atau enggak di YouTube, YouTuber atau enggak vlogger seperti itu. Ini kayaknya aku perlu coba kapan-kapan ya dengan Children Ads ini. Boleh sekali. Ya paling itu. Ini nggak ada sesi screenshotnya. Oh, nanti pas aku
selesai kan ini kan aku record. Nanti baru ku. Iya. Cuman boleh sini kita dada-dada aja ya kan sambil kita rekam di HP. Oh ya, ini dada-dada, ya bilang salam budi luhur lagi nih kan, ya ampun udah lulus, salam budi luhur. Misalnya udah terbawa ya. Udah terbawa gitu, kalau kemana-mana tuh halo gitu. Terus sekarang kalau ketemu orang, semenjak kuliah di luar tuh kalau ketemu orang tuh selalu kayak halo gitu, selalu nunduk-nunduk kan, jadi terbawa. Habit yang baik sih sebenarnya, habit yang baik. Tapi kalau misalnya dari aku sih, karena aku SMA di Budi Luhur juga ya kayak. Jadi oh iya, wow kamu sekalian aja S2 di Budi Luhur lagi aja biar panjang. Aku suka filosofinya itu cerdas dan berbudi luhur sebenarnya. Karena waktu itu aku SMA itu kan kita SMA itu kan praktik cerdas dan berbudi luhur kan ya, pidato. Iya. Dia filosofinya itu, saya ingat aku, orang cerdas, ya kan, supaya cerdaslah kamu supaya kamu tidak dibodohi. Dan kamu jangan ketika kamu cerdas jangan membodohi. Jadi ada sebuah timbal balik seperti itu. Dan itu dia kalau cuma cerdas doang tapi nggak berbudi luhur juga nggak baik. Tapi kalau berbudi luhur doang nggak cerdas juga nggak baik. Jadi harus balance kan. Dan itu kayak makna di aku tuh itu berpengaruh banget buat kehidupan kita semua. Supaya kita tuh kayak budaya dari dulu kan, ketika kamu berilmu jadilah seperti padi yang merunduk. Iya benar-benar. Kalau aku sih suka konsep cium tangan orang tua sih. Kan kita di sana dosen, entah bukan dosen kita atau dosen teman kita, misalnya teman kamu misalnya anak ekonomi, aku anak Vkom gitu. Tapi kalau ketemu dosen kamu pun aku tetap auto cium tangan. Jadi menurut aku itu yang bagus sih dari kampus kita tercinta, kampus biru. Betul. Dan sedangkan aku juga itu dari SMP Kak sebenarnya. Dari SMP itu kita udah cium tangan. Luhur juga. Iya SMP, pokoknya dari SMP. Oh my god. SMP, SMA, kampus gitu. Ini nggak sekalian, makanya kata aku kamu cocok jadi duta budi luhur sih kalau ada pemilihan sih. Udah tahu banget mengakar gitu. Bahkan nih dulu yang kesalnya nih ya, waktu SMA kan datang tuh kalau tim marketing budi luhur kan datang tuh ke SMA untuk mempromosikan. Ditanya kan, siapa yang mau masuk budi luhur ya kan? Aku angkat tangan sendiri Kak. Gue lihat temen-temenku gak ada yang angkat tangan. Pas masuk kuliah ternyata dia juga masuk. Makanya membenci tuh jangan terlalu ya, lama-lama masuk gitu. Terus aku kan kita kalau daftar itu kan ada itu tuh Kak, apa namanya, kayak jaket, dapat jaket. Iya oke. Itu pas dapet tuh ku bawa terus ke sekolah gue udah ampun budi luhur. Jaket hitam itu ya, jaket hitam itu ya. Ya ampun. Saking bangganya gitu nih, gue budi luhur nih. Tapi berarti emang niat masuk budi luhur ya berarti dari awal. Iya, karena gini, ketika aku pas pidato kan, karena kan kita pidato kan harus tahu kan makna dari pidato kita. Filosofi dari Pak Jahit itu wah dalam banget sih, menurut aku sih bermakna banget sih kalau buat aku. Jadi rasanya ini oke nih. Yang penting bukan seberapa ilmunya yang kamu dapat, tapi mau nggak kamu untuk berbagi ilmu yang kamu punya? Iya benar. Nah itu susah banget ketika orang. Nah sempet karena dari itu waktu SMP karena di branding seperti itu dari SMP. Nah itu sempet dari SMP tuh aku udah ngelatih basket. Makanya ketika itu banyak teman-teman aku yang jago basket kata mereka dia jago basket. Tapi mereka nggak mau nge-share ke adik-adiknya. Jadi dari SMP pun aku juga sudah menjadi pengajar lah, belajar untuk anak-anak yang susahnya yang main basket seperti apa. Dan kayak ada kepuasan sendiri nggak sih bagi ilmu kita sama orang lain ya kan, ngajar terus orang tiba-tiba ngerti gitu dan kayak bilang makasih ya Kak, karena ya sesimpel ngajar nge-MC juga lah, kayak Kak apa yang perlu aku siapin, cue card tuh apa, aku harus ngomong apa, salam dan segala macam sih. Aku senang sih selama orang mau belajar karena kan aku punya juga. Dibandingkan aku sendiri yang berkembang gitu, tapi kayak orang-orang di sekitar aku nggak berkembang kan sayang banget gitu. Kita punya itu tapi kita nggak bagi gitu. Apa yang kita lakuin itu sebenarnya kepuasan sendiri sih, walaupun dampaknya buat orang lain sih sebenarnya. Iya benar. Kayak pun orang lain nih umpama ngajar tiba-tiba dia udah berhasil gitu, tiba-tiba dia lebih dari kita jadi MC terkenal gitu kan, kayak oh yaudah kita tahu prosesnya gitu. Sih menurut aku. Dan aku sempat ngomong ke anak-anak yang aku latih basket, mungkin saat ini
lu nggak bisa melawan gue, atau enggak lu nggak bisa merebut bola dari gue. Tapi suatu saat nanti gue mau lu bisa ngerebut bola dari gue. Benar. Dan itu rasanya tuh kayak, oh ini ada ini loh, dia anak latih gue. Sampai sekarang ini ketika mereka ketemu aku, kak gitu. Mereka masih inget gitu siapa pelatihnya. Sampai di ini Kak, sampai pernah nggak disetujui sama kepala sekolah untuk ngelatih basket. Jadi kita sama teman-teman, yuk Kak, kita mau latihan basket di mana kayak di luar. Ya udah, ayo. Yang penting bisa ya menjalankan hobi. Karena seneng aja gitu. Jadi dan kakak menulis pun juga karena kesenangan. Udah benar. Jiwa dan raganya untuk menulis. Asik, udah di bawah sanubari. Terus udah dalam banget. Oke Kak, aku doakan semoga ada novel yang baru lagi, konten yang baru lagi. Ketika ada yang baru, jangan lupa untuk S3 bersama saya. Sharing-sharing santai lagi ya kita. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga banyak yang nonton ya video ini. Amin. Kita lihat aja nanti ya. Nanti aku buatkan. Oke. Terima kasih Kak.